Jemaat kekasih dalam Tuhan, paling tidak dalam bacaan ini kita dapat melihat dan menyaksikan kembali suatu hidup dan kehidupan orang Israel saat mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, dan di saat mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa yang berarti, maka orang Israel memahami itu sebagai suatu pemaknaan diri sebagai bangsa perjanjian atau umat kepunyaan Allah untuk beroleh kembali model kehidupan sebagai bangsa perjanjian yang patuh dan yang setia. Nah, kesadaran inilah yang memberi nilai sangat berarti untuk patuh dan takut kepada Tuhan. Dengan satu harapan, Israel dalam persekutuan bersama dengan Tuhan menghadirkan persekutuan yang mengerti dan mengutamakan kehendak dan ketetapan Allah. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita, Musa tahu akan kebutuhan atas tindakan, sekaligus menyadari juga akan dirinya sebagai seorang pemimpin. Demikian juga dengan orang Israel, tahu dan mengerti tanggung jawab mereka untuk mereka harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bacaan tadi memberikan nilai kebaikan yang dinyatakan lewat usaha, lewat tindakan Musa dengan mendirikan kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini menjadi tempat baik bagi Musa, bahwa disitulah dia datang dan berseru kepada Tuhan. Di dalam kemah pertemuan inilah Musa memperoleh nasihat, sekaligus Tuhan menjawab. Dan terjadilah suatu perbicaraan yang boleh dikatakan intens seperti dalam ayat yang ke-7. Musa sampaikan harapan dan keinginannya sebagai seorang pemimpin orang Israel. Demikian juga akan rencana Tuhan khususnya saat mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Persekutuan inilah yang menggambarkan suatu relasi yang khusus dan dekat dengan Tuhan. Seperti yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-12. Tuhan mengenal akan Musa, dan Tuhan menganugerahkan karunia. Dan ini adalah satu gambaran relasi yang khusus Musa dengan Tuhan. Sekaligus orang Israel saat melihat Musa masuk ke kemah pertemuan itu, dan disitulah orang Israel tunjukkan persekutuannya dengan Tuhan dengan cara menyembah.
Setelah Musa juga keluar daripada kemah itu, mereka juga menyembah kepada Tuhan. Berarti persekutuan dengan Tuhan. Musa sebagai pemimpin menyadari tanpa kehadiran lewat bimbingan nasihat, dia tidak berarti. Tetapi lewat pimpinan dan kehendak Tuhan itulah dia bisa melakukan hal-hal yang indah. Mengatakan bagi kita, Musa butuh bimbingan dan jalan Tuhan. Dan inilah kehendak Tuhan. Sehingga perjalanan orang Israel yang akan menuju ke tanah perjanjian ini, mereka maknai sebagai bangsa perjanjian Allah. Dan Musa sebagai pemimpin mengutamakan kehendak dan nasihat Allah tadi. Mau mengatakan bagi kita sekalian di sini bahwa yang diperlukan bagi Musa, demikian juga orang Israel, adalah ketentraman di dalam perjalanan itu. Ketentraman inilah yang akan menyelesaikan, yang akan menjawab segala persoalan-persoalan yang mengganggu di dalam perjalanan ini. Dan disinilah merupakan letak dari memaknai dari persekutuan dengan Tuhan. Belajar dari bacaan tadi sebagai warga jemaat, kita butuh dan kita diharuskan dan bahkan pun jadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai daya, sebagai semangat, sekaligus untuk kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan secara intens. Paling tidak, yang pertama mengajak kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan, kita pasti datang kepada Dia. Kita minta kepada Tuhan dengan satu harapan, bukan karena daya, bukan karena kekuatan atau kemampuan kita sebagai orang Kristen atau sebagai warga jemaat atau sebagai anggota keluarga atau sebagai keluarga orang yang ada lewat apa yang kita miliki. Tetapi kehadiran Tuhan memberikan suatu petunjuk sekaligus jalan di saat menghadapi berbagai persoalan-persoalan di sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Inilah makna yang memberikan semangat kembali. Inilah makna yang memberikan nilai sebagai pengharapan yang indah. Dan makna inilah kiranya menjadi satu panggilan model gaya hidup kita di saat sekarang ini, bahwa persekutuan dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, dan mengundang Dia hadir di tengah-tengah hidup kita dalam menjalani berbagai aktivitas, pasti atau mungkin saja ada masalah, ada pergumulan, kita diteguhkan kembali. Kita dikokohkan kembali sehingga beroleh yang dinamakan hidup teduh, tenang, untuk mengalami seperti dalam bacaan kita tadi, yaitu bahwa Tuhan pasti akan memberi rancangan-rancangan
yang indah kembali. Tuhan pasti memberi kepada situasi-situasi yang indah. Ayat 14 katakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Inilah kehadiran Tuhan. Inilah Allah berkarya. Oleh karena itu mari jaga hubungan persekutuan dengan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang percaya yang berada dalam perjanjian di mana Dia hakikatnya setia, menjaga dan memelihara orang percaya. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita berrelasi dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, relasi tadi, dan menjadi satu pola dan gaya hidup sebagai orang-orang yang sudah hidup dengan anugerah yang Tuhan beri tadi. Inilah hidup dan kehidupan yang baru yang kita maknai, dan disitulah kita menatap ke depan. Di situ kita beroleh hal-hal yang indah. Sehingga hal yang kedua, lewat kemah pertemuan ini memberikan nilai di mana kita diajak beradaptasi, mentransformasi diri untuk bersedia. Sediakanlah waktu yang khusus bersekutu dengan Tuhan untuk menemukan kembali akan kehendak dan jalan yang Tuhan lapangkan bagi kita. Ini semua akan memberikan nilai-nilai yang indah. Ini juga yang akan memberikan hal-hal yang indah dan yang terbaik. Di sini jugalah seperti dalam ayatnya yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kemah pertemuan ini, waktu yang kita khususkan untuk bersekutu dengan Tuhan, maka disitulah kita dapat beroleh harapan yang indah. Sediakanlah waktu bagi Tuhan. Perbaharuilah diri dan kehidupan kita, supaya kita tetap bersemangat. Kita tetap punya yang dinamakan sikap yang pantang menyerah. Di saat-saat ada persoalan dan bahkan pun pergumulan, harapan itu ada. Sehingga hal menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan segala apa yang ada di dalam hidup ini untuk memprioritaskan Tuhan itu. Maka Tuhan akan lapangkan lewat aktivitas dan kehidupan kita. Hal yang ketiga mengajak bagi kita, persekutuan dengan Tuhan harus dipahami sebagai bentuk arah, sekaligus kita menghargai akan kasih karunia Allah yang sudah mendamaikan kita dari segala kuasa dosa dan bahkan pun maut. Dengan satu harapan, mari hiduplah dengan setia melalui kenal Allah itu dalam diri dan kehidupan kita, melalui kasih-Nya itu tadi. Dan dari kasih karunia tadi, maka kita menyadari dan kita mau menatap ke depan
ada kesadaran diri untuk hidup berdasarkan kasih Allah tadi, maka hidup dan kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan ketentraman tadi. Kita pasti punya kebutuhan. Kita pasti punya harapan-harapan. Mari, berilah dan maknailah kasih Allah yang sudah memberikan kita ini dimuliakan dalam kehidupan yang baru. Tuhan tidak lagi melihat akan kekurangan, akan keterbatasan kita, tetapi dengan kasih-Nya tadi, dengan kesadaran, maka Dia percayakan kepada kita sekalian sebagai pribadi, anggota keluarga, dengan tugas dan tanggung jawab untuk beraktivitas dan berkarya dengan satu tujuan yang indah. Terjadilah ketentraman. Tidak ada yang dinamakan situasi yang kacau balau. Tidak ada akan situasi dan keadaan yang membuat kita khawatir dan bahkan pun kurang percaya diri akan diri kita. Tetapi mari, hiduplah dalam kasih Allah. Dengan kasih karunia-Nya kita kenal Allah tadi. Menyadari diri dan tetap lakukan langkah-langkah pasti. Itulah pemaknaan dengan gaya hidup yang baru yang kita harus buat, yang harus kita jalanin dengan harapan persekutuan dengan Tuhan tadi. Kita pasti berada dalam ketentraman walaupun kita berada dalam kesulitan, persoalan, dan bahkan pun yang dinamakan pergumulan. Berjalanlah, hiduplah, dan alami kasih Allah. Tetap lakukan persekutuan dengan Tuhan. Maka hidup kita akan beroleh ketentraman. Tuhan memberkati bagi kita. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai warga jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, kami bersyukur di malam hari ini dapat bersekutu bersama, baik bersama-sama dengan anggota keluarga, demikian juga dengan warga jemaat yang lainnya. Walaupun kami masih melalui secara daring, tapi kami tahu persekutuan dengan Tuhan itu menjadi nilai hidup yang memberikan semangat, yang memberikan harapan, maka kami akan meraih kembali ketentraman itu. Tiba ada keluarga malam ini
dan yang merupakan akhir dari tahun 2021 ini. Tuhan tolong, kiranya kami tetap lakukan persekutuan dengan Tuhan ini dengan nilai-nilai yang baru. Kami jaga hubungan dengan Tuhan, sediakan waktu dengan Tuhan, dan hidup bersama dengan Tuhan. Agar kami bisa berdoa bagi sesama, kami berdoa bagi hidup berbangsa kami, dan kami juga berdoa dengan segala pergumulan kami. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan tolong bersama dengan seluruh presbiter dan unit misioner dalam melaksanakan pekerjaan Allah. Tuhan juga memberkati warga jemaat dengan segala aktivitas dan kehidupan mereka. Di saat mereka bekerja, di saat mereka berusaha, maupun juga di saat anggota-anggota keluarga dengan segala tantangan, dengan segala rintangan di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Demikian juga bagi mereka yang saat ini dalam keadaan kurang harmonis di tengah-tengah keluarga, termasuk mereka yang mencari pekerjaan. Demikian juga mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, yang sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau anak-anak anggota keluarga kami yang sedang bekerja pendidikan di tempat lain. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dengan tugas dan tanggung jawab, sehingga semuanya boleh terjadi atas kehendak dan tuntunan Tuhan juga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Saat ini pandemi COVID-19 masih ada. Tuhan tolong dengan upaya atau usaha pemerintah di dalam memutus sebaran dari COVID-19. Tuhan hadir lewat percepatan vaksinasi, lewat pelacakan, lewat tracing itu, sehingga tidak menularkan bagi yang lain. Tuhan juga berkatin para tenaga kesehatan dan bahkan pun keluarga mereka dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Tuhan juga memberkati akan pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam menciptakan ketentraman, hidup, menghormati dan menghargai sebagai milik dan warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Kami berdoa untuk pemimpin birokrasi, eksekutif dan yudikatif di dalam kegiatan kebijakan demi kemaslahatan bagi masyarakat Sidoarjo. Demikian juga kesempatan bekerja, berusaha, maupun juga kehidupan dalam pergaulan. Kiranya masyarakat Sidoarjo berada dalam kebaikan dan selalu mengutamakan hidup dan kehidupan demi terwujudnya semangat toleransi dan peduli dalam semangat percaya pada Tuhannya dan diwujudkan lewat kasih sayang dan saling mengasihi di antara anak bangsa. Terima kasih ya Tuhan, dengan semua yang Tuhan sudah boleh beri bagi kami sampai pada saat ini. Kiranya ibadah selanjutnya di tengah-tengah anggota keluarga itu tetap dimaknai untuk selalu warga jemaat-Mu bersekutu dengan Engkau, baik melalui doa, baik melalui firman-Mu, maupun juga melalui persembahan hidup dan kehidupan jemaat-Mu.
Syukur dan hormat ini kami dasarkan di dalam nama Kristus Yesus dan yang telah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.